biarlah imam-imam ya Tuhan berpakaian kebenaran dan bersorak-sorai orang-orang yang Kau kasihi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nama Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Bapak Ibu dan adik para suster, Bapak Ibu dan saudari dan sekalian yang diberkati Tuhan. Selamat sore. Selamat sore. Kamu tidak akan memulaikan bacaan, tapi mau sharing tentang perjalanan imamat selama kurang lebih 40 tahun dan persis 40 tahun. Kalau mau disaringkan itu wajar banget karena aku sedang besok ya. Pertama-tama yang mau saya katakan bahwa sampai saat ini saya itu sehat, badan dan jiwa itu sehat, badannya sehat, tidak terkena asam urat sedikit loh. Tekanan darah normal 120/80, tidak menjadi pabrik gula, tapi gulanya biasa-biasa saja. Kemudian juga kolesterol ada sedikit, jantung ya tetap ada, kalau dari jantung ya seberapa. Itu dari sisi kesehatan. Yang kemudian saya mau pamer sedikit, tetapi saya minta maaf ya mengenai jubah. Jubah yang aku pakai ini saya buka sedikit ya. Ini jubah yang saya pakai ini itu dibuat 41 tahun lalu. Jadi sebelum saya dihabiskan menjadi imam, saya sudah membuatkan jubah pada waktu lulus dari seminari Santo Paulus Palembang. Biasanya yang lulus itu lalu dibuatkan jubah. Jubah inilah yang dipakai pertama kali. Dan jubah ini saya pakai untuk tahun pertama. Saya pakai untuk tahun pertama. Saya pakai untuk habisan imam tanggal 23 September. Saya pakai untuk ulang tahun 25 tahun hidup membiayai. Saya pakai untuk ulang tahun 25 tahun imamah. Saya pakai untuk ulang tahun 40 tahun hidup membiayai. Dan saya pakai ulang tahun imamat saya yang ke-40. Dan mungkin nanti dipakai untuk belajar Tuhan. Ini jubah inilah, memang ada gantinya, tetapi jubah ini yang membungkus saya selama 40 tahun. Jadi saya mau tanya kalau ini masih punya kan juga semua, jadi sekali ya. Memang tidak setiap hari, tetapi dipakai selalu dipakai dan kalau kecewa sedikit saya bingung juga mungkin mana nih juga saya. Sudah pertama. Yang kedua, saya kemarin kan di pastoran itu tukar tempat tidur gitu. Tempat tidurnya saya ini nggak kawan itu 2 meter kali 2,5 meter gitu. Jadi suasananya jadi sempit. Tak tukar tempat tidur yang ada di tempat Romo Andri. Ketika ditukar-tukar, nah saya kok menemukan buku ini, buku upacara tabisan imam Paroki Santo Yohanes Kejaton tanggal 23 September 1984. Tanpa sengaja dulu kok ketemu bahwa saya merayakan ulang tahun yang 40. Dan dalam buku ini ada lagu-lagu yang menarik. Salah satunya adalah
judulnya tentang Inverbotu. Nah, rupanya judul lagu ini atau teks ini yang diambil dari kitab suci itu dipakai oleh Monsignor Vincentius Setiawan Priatmojo, Monsignor Uspan Tanjung Karang. Hanya saya tidak jadi uskop ya. Saya nyanyikan lagu tadi. Inverbotu lasa kata rasulmu kepadamu ya Tuhan, atas titahmu aku lakukan jalan, atas titahmu aku bukan jalan. Yesus Tuhan dan seterusnya. Nah, dari lagu ini merupakan sekaligus pesan, sekaligus perintah dari Tuhan supaya Tuhan Yesus berkata kepada para rasul melakukan jalannya, jadi menebarkan jalannya. Itulah yang terjadi. Nah, oleh panitia waktu itu lagu ini dipakai supaya saya sebagai imam itu juga menebarkan jalan, melakukan jalan itu kemana saja dilakukan, jalan ditebarkan untuk apa? Untuk menjala ikan. Dan ikan-ikan itu banyak sekali di mana-mana, itu ada ikan sekali. Dan jalan itu sudah saya taburkan, atau sedang saya taburkan, atau akan saya taburkan 40 tahun dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, salah satu menaburkan jalan itu adalah membuat umat supaya selamat, membuat umat supaya semakin dekat dengan Tuhan, membuat umat supaya bersatu dengan Tuhan. Dan salah satu supaya umat dekat dengan Tuhan adalah di mana-mana saya merayakan Ekaristi. Ekaristi itu bukan kewajiban, tetapi memang hakikat seorang imam itu adalah merayakan Ekaristi. Tidak ada hari yang tanpa Ekaristi bagiku, meskipun kadang-kadang yang ada lowongnya juga. Lalu pas mual sepolkai orang merayakan Ekaristi ada juga. Tetapi secara umum Ekaristi adalah menjadi hakikat isi dari seorang imam atau imamat. Kalau dihitung, saya mencoba untuk menghitung berapa banyak Ekaristi yang sudah saya rayakan. Kalau 1 tahun itu kan ada 360 hari. Saya tidak full merayakan 360. Sebut sajalah 1 tahun itu saya merayakan Ekaristi 350 kali. Nah, kali 40, jadi ketemunya kurang lebih 14.000 Ekaristi yang sudah saya rayakan. Nah, kalau saya merayakan Ekaristi itu ada intensinya. Sebut saja lah namanya intensinya itu sekali saya itu 20.000 kali 14.000. Karena memang imam yang merayakan Ekaristi itu imam khususnya yang semua imam sebenarnya harus merayakan intensi, salah satu intensi dari kongregasi dan intensi untuk umat. Jadi umat kan juga ada yang merayakan Ekaristi semacam merayakan intensi semacam itu. Nah, selama merayakan Ekaristi tadi memang saya salah satunya tetap menggunakan jubah ini, meskipun gonta ganti kadang ada apa dan sebagainya, tapi jubah ini selalu saya pakai, banyak saya pakai. Karena saya merasakan bahwa jubah inilah yang membungkus saya, bukan karena jubahnya, tetapi jubah ini menjadi tanda bahwa Tuhan selalu membungkus saya.
Pada saat ditakdirkan saya dibungkus oleh Tuhan, dan seterusnya saya dibungkus oleh Tuhan, dan seterusnya dan seterusnya. Karena itu kecuali pernikahan ini juga ada membaptis, ada pengurapan orang sakit. Nah, terkait dengan pengurapan orang sakit, saya memang mempunyai prinsip kapan saja, jam berapa saja, di mana saja, ketika ada permintaan pengurapan orang sakit, pada saat itu saya berangkat tanpa alasan, kecuali kalau memang tidak bisa. Kalau bisa saya berangkat. Pernah saya diminta untuk melalui rumah sakit karena saya berada di kantor, tidak membawa alat apapun. Minta, kalau ada minta pengurapan orang sakit siap, tapi saya pulang dulu mengambil minyak dan sebagainya. Saya pulang mengambil minyak, ketika saya balik bonus mati. Ditinggal, jadi kalau malah ditinggal. Itulah. Nah, dalam perjalanan imamah seterusnya, saya tadi memakil potang dia malah dituruki ke kantor. Kakek kok ya? Pertama-tama saya pamer itu rupanya kayak gini ya. Apa pengen nanti kalau datang padaku. Nah, saya menggambarkan hidup saya itu bagaikan tanaman di dalam pot. Pertama, ini namanya saya lupa itu jenis terus jenisnya tadi ya. Pokoknya gitu ya. Pertama-tama tanaman ini mempunyai gaya tumbuh ya. Dia akan tumbuh terus, akan tumbuh terus. Kemudian dia memang bisa ditanam di taman dan sebagainya, tetapi secara khusus ini ditanam di dalam pot. Kemudian ada medianya, tanah dan seterusnya. Nah, tanaman yang punya gaya pot ini dia akan mati kalau tidak dirawat, kalau tidak disiram, kalau tidak disiangi atau tanahnya itu tidak digemburkan, akan mati. Itu. Kemudian akan dipupuk juga. Nah, pot ini adalah merupakan gambaran tempat. Berarti ada tangan yang harus merawat tanaman ini. Nah, dengan demikian tanaman ini akan terus bertumbuh. Maka ini apik, ini kalau kain, ya orang yang kepingin biasa kepingin aja. Tapi bahasa kuantil aku sudah menangkapkan ada 3. Nanti kalau sudah tumbuh pasti sudah yang ingin meminta apa. Memang salah satu hati seorang imam itu memberi, salah satu memberi. Nah, saya bagaikan tanaman ini yang senantiasa punya daya tumbuh, ya, punya daya tumbuh. Imamannya juga punya daya tumbuh, terus punya daya tumbuh. Nah, saya itu ditanam di dalam sebuah pot. Dan pot ini bisa dipindah ke sana, pindah ke sana, di mana saja setiap orang suka. Begitulah juga saya. Pertama kali sebagai imam saya ditanam di pot paroki Perlaso Tegalsari 1984 bulan November. Nah, ketika ditanam di sana baru 1 bulan menjadi imam bersama dengan Romo Laton. Nah, Romo Laton ini hebat sekali, itu jadi uskup ya. Itu yang harusnya menjadi pastor paroki adalah Romo Laton, tapi dia tidak mau jadi Romo paroki. Yang harus menjadi Romo paroki, Prijo, jangan katakan Prijo, kamu yang jadi pastor paroki di sana. Ngomong, aku ini baru sebulan jadi pastor kok suruh jadi pastor paroki. Enggak, kamu sudah masuk, kamu pasti bisa. Akhirnya karena ada uskup sih bilang kayak gitu, saya itu betul.
dengan orang belajar macam-macam dan sebagainya, tunduk saya sama mengolah itu yang terjadi. Malah ada suatu peristiwa ketika orang itu mau mencari pastor, mau mencari surat baptis, saya masuk di depan, tunggu sebentar saya tak ambilkan pastornya. Saya masuk, lalu saya ajak masuk, kamu mau ketemu pastor? Iya. Pastornya saya. Jangan saya. Masa pastor? Ya saya benar pastor. Lah, kamu mau ketemu pastor? Iya, jadi saya pastornya. Akhirnya tak dikasih saya ini lah pastornya. Bagaimana jelek-jelek ini? Enggak jelek-jelekan ya. Jangan salah yang ganteng jawab. Kalau dengarkan baik-baik ya semuanya. Terus ganteng jawab dengarkan baik-baik loh. Tapi gangguan telinga. Nah, ditugaskan di situ. Memang sesungguhnya saya ditugaskan itu bagikan pot ini yang dipindah atau ditempatkan oleh pimpinan, baik itu provinsial maupun itu posko ya ditempatkan di sana. Lalu saya pun terus bertumbuh. Di balik saya bertumbuh sesungguhnya di kiri kanan saya, entah itu umat atau kooperator atau siapa saja, ibarat pot itu selalu nyiram, ya selalu memberi kekuatan, selalu menyiram dan seterusnya. Namun ketika kalau yang menyiram itu hanya tangan satu, maka tidak ada kekuatan. Maka ada tangan lain yang menyiram, yaitu Tuhan sendiri. Tuhan selalu menyiram saya, dan saya selalu mencari tangan Tuhan supaya bisa menyiram dan seterusnya. Itulah diri saya bagikan pot. Dan lalu pot ini dipindah ke Mojosari, Bangunsari. Dulu saya itu hebatnya nggak tahu kawan dulu. Lalu sekarang Mojosari, Bangunsari itu dilayani oleh 4 imam. Ya. Pada waktu itu 2 paroki tak layani sendiri dan saya bisa. Mana ada sekarang ini ada 1 imam kecuali di tempat lain saya melayani 1 imam melayani 2 paroki, sayang sekali. Maka pada waktu itu saya hebat sekali. Ada waktu itu. Habis itu karena melihat kalau ini belum lulus seminari, terus ditarik masukkan seminari. Seminari 1 kali di sana. Masuk di sana, salah satunya yang musuh saya nggak tahu saya musuh tadi waktu itu karena musuh tadi sudah masuk seminari itu dulu, lalu saya musuh. Tapi anehnya lulusnya bukan musuh tadi, nggak lulus. Sampai berapa itu 7 tahun lulus dan dari sana dasarnya saya pernah bekerja di Yayasan Sabarius, pernah bekerja dengan di paroki dan seterusnya dan terakhir ini sesudah saya tidak kerja lagi di pendidikan, saya dipindah ke sini bersama Romo Sukadi. Itu pot yang tadi juga tahun 2022. Baru setahun di sini di Sileke, Nagustin. Potnya dipindah Nagustin. 1,5 tahun di Kristen, potnya dipindah lagi ke sini. Balik meneh. Saya turun balik. Balik alun balik. Pulang balik ketemu Romo Sukadi. Dari dulu Romo Sukadi nulisnya jalan kayak dulu. Tapi akhirnya ketika saya balik sini, Romo Sukadi punya partner untuk turnamen tenis meja. Jadi ini selama 1,5 tahun nggak pernah turnamen tenis meja. Sekarang sudah ada lagi. Awal-awal saya menang terus, kok dilalah saya mau main kok aku kalah. Orang sekarang jadi ngalah, dan masuk Romo Sukadi kok kalah terus. Nah itu yang terjadi Bapak Ibu Saudara. Jadi imamat adalah bukan milik saya tetapi milik Tuhan. Saya ambil bagian di dalam imamat Kristus. Kalau Kristus itu melaksanakan tugas perutusan dengan mengajar, menguduskan, memimpin,
saya juga seperti itu. Saya ambil bagian dari imamat Kristus itu. Dan yang utama adalah bahwa dengan imamat itu saya bagaikan altar Kristus, altar Kristus, di mana bersama dengan Kristus mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus. Disitulah menjadi kekuatan tadi saya katakan. Karena melalui mengubah roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus, di sana tangan saya ini dipakai oleh Tuhan untuk menyalurkan makanan rohani kepada umat. Tangan-tangan ini tadi sudah sebut, kalau misalnya itu 14.000 selama 40 tahun, nggak tahu berapa jumlah umat yang sudah menerima tubuh Kristus dari tangan saya ini. Dan ketika saya menerima sakramen kudus itu pada umat, saya mencoba untuk terus meyakini, menghayati bahwa itu bukan roti, tetapi sungguh-sungguh tubuh Kristus yang saya berikan. Karena itu saya bersyukur bahwa Tuhan yang mendampingi saya sampai sekarang. Karena itu khotbah ini mau saya tutup dengan pantun. Nanti nggak usah ada pantun lagi loh. Dan sekarang ini saya tutup itu ada 3 pantun ini kan. Pantun yang pertama, bunga putih ditempatkan di meja. Bunganya jenis bunga melati. Terima kasih doa dan dukungan Anda. Kuatkan imamatku hingga saat ini. Yang kedua, bergiat bila mau maju. Jangan berhenti, berusaha terus. Imamat bagian dari pribadimu, ambil bagian dalam imamat Kristus. Yang terakhir, hangatkan badan bila mau sehat. Badan yang kaku-kaku harus diluruskan. Hebat merayakan 40 tahun imamat, bukan aku tetapi Kristus menguatkan. Amin. Rasanya manis. Kita ngomong itu kalau tersenyum manis. Sudah itu saja. Terima kasih. Pada kita sekarang secara dengan rela yang mengambil roti dan sambil ucap syukur, yang mencampurkan lalu memberikannya pada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah berjamuan yang mengambil dialah, selagi yang ucap syukur padamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah dialah darahku perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku. Bersama dia dan dalam dia, beriman yang Maha Kuasa,
diundang ke perjamuan Tuhan. Tuhan saya tidak pantas kau datang kepada saya, tetapi sabdalah saja maka saya akan sembuh. Guru darah Kristus mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kami selalu hadirlah Tuhan di antara kami, jadikanlah kami gereja sehati. Dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan, segala puji syukur kepadamu. Upaya kami membangun zaman-Mu seturut semangat Yesus Tuhan kita. Curahkan Roh-Mu kepada umat-Mu, dampingi kami Tuhan selalu. Anugerahilah seluruh Nusantara agar hidup rukun damai sejahtera. Kami bersujud kepadamu ya Tuhan, Engkau yang maha murah, maha besar. Mari kita bangkit berdiri, mohon berkat Tuhan. Tuhan